Baik. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersatu dalam doa ya. Kita satukan hati kita saat ini. Haleluya. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Kembali kami haturkan ucapan syukur kami pada hari ini karena Engkau. Semua karena perbuatan Roh-Mu yang tinggal di dalam diri kami dan semua karena Roh Kudus. Kami semua boleh bersama-sama duduk diam di bawah kaki-Mu. Bapa, ini kami bawa hati, kami bawa hidup kami bawa seluruh bejana kami ke dalam tahta hadirat-Mu, supaya Engkau yang betul-betul mengisi sepenuhnya, Engkau yang mentransfer hidup-Mu di dalam setiap pribadi kami, sehingga kami memiliki pengenalan akan Engkau yang semakin hari semakin dalam, semakin hari semakin utuh, semakin hari semakin lengkap. Biarlah damai sejahtera-Mu yang mengikat kami di dalam keadaan hati yang tenang, dalam keadaan hati yang tentram, dalam keadaan hati yang penuh sukacita dan damai, sehingga firman yang kami dengar tidak terbuang sia-sia, melainkan tertanam ke dalam hati kami. Dan biarlah Roh Kudus mengurapi setiap pribadi kami, sehingga firman-Mu yang kami dengar dapat bertumbuh dan menghasilkan buah bagi kerajaan Allah. Terima kasih Bapa. Sekarang kami mau sambut firman-Mu dan terima kasih untuk hadirat-Mu yang menguasai setiap tempat di mana kami berada, yang turun di dalam pikiran kami dan menguasai di dalam hati kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami mau sambut firman-Mu dengan rasa syukur dan sukacita di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, shalom semuanya. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan melanjutkan ya tema tentang hati yang baru. Kita berharap hari ini materi tentang hati yang baru bisa selesai. So, bicara tentang hati itu nggak ada habis-habis ya, karena sangat menarik sebab persekutuan kita dengan Tuhan, keimanan kita dengan Tuhan, dan pancaran hidup kita yang nampak keluar maupun apa yang terlintas di dalam perkataan, di dalam pikiran kita, saudara, itu semua sumbernya dari mana? Dari hati. Jadi boleh saya bilang bahwa hati nurani itu menjadi pusat kehidupan di dalam tubuh kita ini, saudara. Itulah kenapa kita terus bicara, kita terus bicara tentang hati, dan hati, ya. Karena proses untuk memiliki hatinya Tuhan ini akan terus secara progresif ya, cepat atau lambat, mencapai atau tidak, matang atau tidak, itu semua tergantung dari kita. Ya, untuk itu kita akan membahas tentang hati nurani lagi sebagai tempat, sebagai wadah, sebagai alat komunikasi kita dengan Roh Allah. Nah, kemarin saya sudah membahas tentang hati nurani dan pengetahuan. Sedikit saya akan review Bapak Ibu Saudara supaya kita semua bisa mendapatkan satu benang merah. Ya, dari awal saya sudah jelaskan bahwa tabernakel yang terdiri dari ruang Maha Kudus, ruang kudus dan tubuh. Ruang Maha Kudus, ruang kudus dan pelataran itu menjadi gambar real, menjadi gambar yang nyata ketika di dalam perjanjian baru Paulus berkata bahwa tubuhmu adalah bait Allah, tempat di mana Roh Allah tinggal, diam di dalam diri kita. Ya, kita semua sudah tahu kebenaran itu, saudara. Nah, ketika kita bicara tentang tubuh kita bicara tentang 3 unsur yang mendasar, yaitu tentang roh, tentang jiwa, tentang tubuh. Nah, ketika kita bicara tentang roh, kita bicara fungsinya. Nah, fungsi daripada roh itu adalah 3, yaitu apa? Persekutuan, kemudian hati nurani, dan intuisi. Nah, kali ini kita bicara tentang hati nurani sebelum nanti minggu depan kita bicara tentang intuisi dan juga persekutuan. Kemarin kita sudah membahas banyak, saudara, tentang hati nurani dan pengetahuan. Artinya apa? Hati nurani seseorang itu sesuai dengan pengetahuan yang dia miliki. Ya, kalau dengan bahasa umumnya, saudara,
setiap orang itu kan punya norma, setiap orang itu punya standar hidup, ya. Dan itu akhirnya mempengaruhi penilaian-penilaian, mempengaruhi keputusan-keputusan hidupnya. Betul seperti itu ya. Nah, kebayang saudara kalau seseorang itu memiliki kapasitas bejana hati yang dipenuhi oleh kebenaran firman, otomatis kita akan dibawa ke dalam standar Kristus. Kita akan dibawa dalam keserupaan Kristus. Tapi begitu sebaliknya saudara, ketika kita masih memiliki satu tampungan, satu bejana di dalam jiwa kita atau hati kita saudara, yang terdapat standar-standar manusia, otomatis kita akan memiliki penilaian-penilaian manusia. Nah, yang perlu digarisbawahi yang kemarin saya sudah jelaskan bagi Bapak Ibu Saudara adalah apa? Ketika kita memiliki pengetahuan kebenaran firman, hati-hati. Kenapa? Karena pengetahuan yang kita miliki bisa-bisa itu menjadi alat untuk kita menghakimi sesama, menilai sesama, saudara. Bukan saya bilang, firman yang bilang, Paulus yang bilang. Kira-kira ayatnya ada di mana? Ada yang bisa nebak nggak di sini? Ayo. Kira-kira ayat yang mengatakan hati-hati dengan penilaian, hati-hati dengan pengetahuan yang kita miliki, sebab itu bisa jadi kesombongan, sebab itu bisa menjadi alat untuk menakar orang lain. Tahu nggak bahwa itu ada ayatnya sebetulnya? Yuk, saya tunggu. Belum ada yang menemukan? Baik, tidak apa-apa. Coba kita baca di dalam Roma pasal 12. Saya akan carikan. Bukan 1 Korintus 12, melainkan 1 Korintus pasal 8. 1 Korintus pasal yang ke-8, ayatnya yang pertama sampai ketiga. Ada yang mau membacakan di sini? Saya Pak Agus. Boleh, Bu Elis. 1 Korintus 8 ayat pertama. Tentang persembahan berhala. Tentang daging persembahan berhala kita tahu. Kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong. Tetapi kasih membangun. Ayat 2. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan, sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Amin. Tentang hal sampai 3 dulu, Bu. Oke, Ya. makasih Pak. Terima kasih, Bu Elis. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita sudah mendengar atau Anda sudah membaca di masing-masing Alkitabnya. Kita diskusi. Menurut Bapak Ibu Saudara di sini, apa yang telah kita dengar, apa yang telah kita baca, Anda mendapat makna apa ini? Coba.
Sekali lagi, kalau kita di kelas pemuridan, please jangan takut salah. Namanya juga di kelas ya, pasti kita akan diskusi, kita akan belajar bersama-sama, saudara. Oke? Ada nggak di sini yang mau membagikan satu hikmat atau apa yang diketahui tentang 1 Korintus pasal yang ke-8 ayat pertama sampai ketiga ini? Coba. Shalom. Shalom, Bu. Terlambat, Pak. Tidak apa-apa, Bu. Silahkan langsung mengikuti ya. Ya, Pak. Oke, ada yang lain? Tidak ada juga. Ya Pak, saya ada pengalaman aja Pak. Oh, silakan. Kita butuh Pengalaman. insight yang banyak ini supaya kita diperkaya oleh firman Bu Esther. Silakan. Iya, jadi misalnya kita sudah beberapa kali lah, saya kan suka ngomong sama ya saudara gitu ya, atau keluarga. Misalnya apa sih yang dipelajari gitu ya, misalnya dalam pemuridan gitu kan. Terus, oh ini saya lupa sih apa, tapi intinya saya ngomong, saya baru belajarin tentang ini, kita begini gitu ya. Oke. Oh, ya itu sih udah tahu lah gitu ya. Jadi udah tahu lah, itu mah bukan hal baru, yang gitu-gitu, kira-kira begitulah kata-katanya. Tapi saya lupa lah gitu ya. Tapi oh gitu ya, bagi saya tuh itu sesuatu yang menambah gitu, sesuatu yang menambah, wah gitu ya, ada sesuatu lah yang saya pelajari. Walaupun betul pernah dengar ayatnya misalnya, pernah tahu pemaparannya, tetapi kan ada sesuatu yang buat saya sesuatu yang bagus gitu, tapi kok dia kayaknya, udah tahu lah. Seperti itulah. Tapi saya nggak yakin dia benar-benar tahu gitu. Oke. Mungkin saya nggak boleh menghakimi ya, Pak. Ya. Iya, Pak. Baik, terima kasih banyak Bu Esther. Oke, Ya. ada yang lain nggak? Memaknai 1 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 3. Tadi kalau Bu Esther mencoba mengemukakan apa yang beliau tahu dengan contoh gitu ya. Nanti saya tarik kesimpulannya. Ada lagi? Kira-kira menurut Anda sebagai pembaca atau pendengar, apa yang Anda ketahui sih arti atau makna di dalam 1 Korintus 8 ayat 1 sampai 3 itu? Oke, kalau tidak ada, tidak apa-apa. Baik. Jadi, Paulus mengatakan kepada orang Korintus, saudara, bahwasanya apa? Kalau engkau memiliki pengetahuan, engkau sudah menerima satu pengajaran, ya, tapi baru sebatas tahu. Hati-hati. Kenapa dikatakan hati-hati? Itu bisa melukai hati nurani orang lain, saudara. Sebab, kita ulang baca sekali lagi ya, begini. Tentang daging persembahan berhala. Oke, temanya apa? Paulus mengangkat satu tema, yakni tentang daging persembahan berhala. Jadi di era itu, saudara, di waktu gereja mula-mula itu, karena ada pengetahuan, karena ada mereka tahu firman, dan kemudian yaitu firmannya apa? Bahwa kita sebagai orang tebusan, kita tidak di bawah segala aturan, kita tidak di bawah segala maut dan lain sebagainya, maut tidak berkuasa atas kita dan segala macam. Sehingga pada era itu, saudara, menimbulkan iman, menimbulkan orang-orang percaya, orang-orang Kristen di mana mereka tidak takut memakan daging yang dipersembahkan kepada berhala. Ngerti ya? Karena di masa itu banyak orang yang masih takut hati nuraninya ketika apa? Itu kan sudah dipersembahkan kepada berhala. Itu kan udah sari-sarinya udah dimakan semua sama roh-roh misalkan gitu ya saudara ya. Itu kan udah dikasih sama berhala-berhala gitu. Ketika kita makan kita akan mati.
Ketika kita makan, maka kita akan menjadi najis. Kurang lebih seperti itu kalau diterobos. Tetapi satu sisi yang tadi saya sebutkan di awal, saudara, ada sekelompok orang-orang yang beriman, orang Korintus yang memiliki iman bahwa enggak, kita di dalam Tuhan mau makan-makan aja, mau pergi ke pasar beli daging segala macam, beli-beli aja, jangan takut sama mantra-mantra, jangan takut sama nanti didukunin segala macam. Tapi ada orang yang hati nuraninya belum sampai ke situ, saudara. Nah, Paulus memberi pesan kepada orang Korintus apa? Gini, kita semua mempunyai pengetahuan. Salah satunya apa? Ini salah satu loh ya. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong. Tetapi kasih membangun. Saudara, kalau Anda perhatikan, itu ada kaitannya kok di pasal yang ke-7. Ya. Dia masih membahas hal yang kurang lebih mirip-mirip gitu. Nah, kemudian dilanjutkan di pasal yang ke-8, ayat yang kedua saya bacakan, tadi ayat pertama sudah saya baca, ayat kedua berkata demikian. Jika ada seseorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Perhatikan saudara di sini. Artinya adalah ketika kita memiliki pengetahuan, belum tentu pengetahuan itu mendarat di dalam kehidupan kita. Menjadi sebuah rema. Anggap ya. Apa yang kita tahu, saudara, belum tentu itu menjadi rema. Belum tentu itu mendarat di dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara. Sehingga perlu bagi kita untuk menghidupi yang namanya apa? Pengetahuan. Terutama pengetahuan firman. Kalau hanya sebatas pengetahuan, saudara, sebatas apa yang kita dengar, saudara, sebatas apa yang kita tahu, saudara, dan itu kita pakai untuk menasihati orang, untuk negur orang, itu yang biasanya jadi masalah. Itu yang hari Senin saya singgung, ya. Kalau Anda di sini diajar, nggak hanya mungkin di pemuridan, di revival, saudara, mungkin Anda dapat firman di mana Anda mendengar pengajar revival, kok masih cetek ya, kok masih seperti itu ya, kok doanya masih begitu-begitu ya, kok masih tutup bungkus segala macam sih gitu ya. Pengertian dan pengetahuan yang kita miliki bukan untuk menilai-nilai, bukan untuk main asal hajar, main asal tegur, saudara. Kenapa? Karena kita sedang disuguhkan, saudari, dalam gereja Tuhan banyak sekali pendekar-pendekar sakti yang saling pedang-pedangan dengan firman sendiri. Pernah melihatnya? Tapi saya berdoa dan berharap sekali di manapun Anda berada tidak seperti itu. Kalau Anda mungkin masuk dalam satu grup WA, di salah satu komunitas, satu ministry yang mungkin menurut Anda, kok ngomongnya masih kayak gini ya? Kok ini beda sama yang diajarin di sini ya, dari sana ya? Nggak perlu langsung di counter, saudara. Nggak perlu langsung diserang, nggak perlu langsung dikasih tahu gini dan gitu, saudara. Kenapa? Kita harus tahu mulai sekarang tempatnya. Kita harus tahu waktunya. Dan kita juga harus tahu siapa kita berada di tempat itu, saudara. Karena kalau kita mau main hajar langsung, kita mau masih tahu, kita mau nasihati dengan pengetahuan-pengetahuan yang kita miliki, saudara. Tanpa kita sadari, kita akan menjadi guru yang ilegal. Kenapa saya katakan guru yang ilegal? Paulus bilang, jangan jadi guru. Artinya apa? Jangan menggurui. Loh, berarti kita nggak usah jadi guru, kita nggak usah jadi pengajar, bukan begitu maksudnya. Kalau memang judulnya di sini pemuridan, berarti ada guru, ada yang diajar. Nah, itulah momen tepat untuk apa? Menyampaikan hal-hal, pengajaran-pengajaran, pengertian-pengertian, kita sama-sama belajar, kita sama-sama dididik. Tuh. Tapi kalau temanya di situ fellowship, temanya di situ bersekutu. Namanya bersekutu berarti apa, saudara? Saling membangun, sama-sama menyembah Tuhan, sama-sama meninggikan Tuhan.
Ketika kita ada judulnya di tempat ibadah, berarti apa? Kita sama-sama beribadah kepada Tuhan. Kalau judulnya doa bersama, berarti judulnya apa saudara? Kita sama-sama berdoa, berlutut sama Tuhan. Bukan untuk saling menggurui. Ketika kita nggak tahu tempatnya saudara, ini yang akan menjadi apa? Itu tadi berselisih paham satu dengan yang lain. Saling negor sana sini saudara. Pak, tapi kan ada firman, siap nggak siap, ready nggak ready. Tepat atau tidak waktunya, kita harus menyampaikan kebenaran. Nanti dulu. Kita harus tahu tempat. Kita harus tahu siapa di hadapan kita. Saudara, ya. Bedakan dengan ayat itu. Jangan dipaksakan, saudara. Cukup paham sampai di sini ya. Nah, menyangkut dari apa yang tadi dianalogikan atau dicontohkan oleh Bu Esther tadi, saudara. Itu sebetulnya menjadi perenungan buat kita sendiri loh. Terutama buat saya juga. Hari Senin lalu saya udah cerita bahwa saya pernah berada di dalam kesombongan di sini, saudara. Ketika tahu firman, Tuhan ajar langsung, saudara. Apalagi merasa dirinya sudah hamba Tuhan. Ketika mendengar khotbah, ketika mendengar hamba Tuhan bicara, saudara, kayak saya menyamakan posisi dengan hamba Tuhan itu, bahkan melebihi. Gitu ya. Dia masih ngomong soal berat-berat tok, dia mah masih begini-begini dan begitu. Kasihan dia loh. Itu sombongnya bukan main, saking sangat sombongnya. Ya kalau saya ingat masa-masa itu gitu ya. Karena gini, salah satu tanda kita berada di dalam hati yang sombong itu apa? Merasa sudah. Merasa sudah. Dan firman Tuhan mengatakan, saya coba cari. Satu Korintus pasal yang ke-10 ayat 12. 1 Korintus pasal 10 ayat 12. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian di sini ya. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Artinya apa ini saudara? Kalau kita merasa bahwa diri kita sudah, merasa kita posisinya di atas, saudara, hati-hati loh. Ya. Jadi mari kita belajar tentang kerendahan hati, saudara. Jadi supaya kita tidak jatuh di dalam kesombongan, solusinya apa? Belajar kerendahan hati. Dan saya percaya ketika kita memiliki kemurnian hati, kita memiliki kerendahan hati, kita memiliki ketulusan hati, saudara, itu yang akan menjadi pelindung supaya kita tidak jatuh. Satu contoh, ya. Kemarin saya sudah ceritakan. Saya itu coba untuk mendengar sembah Tuhan dari luar yang notabene sebagian buat orang Kristen hamba Tuhan ini lenceng gitulah, istilahnya gitulah. Ya nama saya itu orang penasaran. Saya penasaran, saya coba dengar. Ya ada sih, saya menemukan ada hal-hal yang kok kayak gitu ya. Cuman itu udah nggak lagi sesuatu penilaian buat saya untuk menghakimi, untuk bilang dia sesat segala macam, saudara. Buat saya gini, kalau memang pernyataan atau perkataan atau pengajaran yang di bagian saya belum bisa mendarat, ya udah. Saya nggak ambil bagian situnya, saya nggak persoalkan itunya, saya ambil kebenarannya, saudara. Dan saya coba penasaran tadi pagi tuh ngelihat ada YouTube. Saya sedikit singgung ya, saudara ya.
saudara kita di seberang, itu ada istilah hijrah. Oke? Nah, mereka cerita pengalaman-pengalamannya ini kalau kalau buat kita sebagai orang Kristen tuh bener-bener yang udah bener-bener total ikut Tuhan gitu loh. Dia meninggalkan keduniawiannya segala macam. Apa saya menjauhi itu? Apa saya, jangan, nanti kamu denger itu nanti kamu bisa kerasukan roh-roh ini segala macam. Bisa, itu semua bisa terjadi saudara. Tapi ketika kita berdiri dengan hati yang teguh, hati yang tulus Kristus, memakai telinga, memakai mata, memakai perasaan, memakai pikiran Kristus, atau dengan kata lain apa saudara? Kita punya dasar kebenaran yang hidup. Saya percaya apa yang Anda dengar yang tidak berasal dari Tuhan, Anda akan teguh berdiri. Apapun yang Anda dengar. See? Tuhan Yesus bilang, aku akan membangun gerejaku di atas batu karang. Itu pernyataan Tuhan Yesus kepada siapa? Kepada Petrus, saudara. Dia akan membangun gereja di atas batu karang. Yang artinya apa? Memiliki fondasi yang kuat. Nah, apa fondasi yang kuat itu, saudara? Firman yang hidup di dalam diri kita dari dasar hati yang murni. Amin. So, ketika Bapak Ibu Saudara belajar kerendahan hati, kemurnian hati yang kemarin kita bahas, saudara, Anda akan mendapat dasar bangunan dari firman yang hidup di dalam diri Anda. Anda akan dibawa kepada point of view, Anda akan dibawa ke POV, Anda akan dibawa kepada cara Tuhan Yesus memandang, cara Tuhan Yesus menilai, cara Tuhan Yesus berpikir bahkan. Amin. Sehingga pengetahuan yang kita miliki itu bukan menjadi senjata, bukan menjadi alat untuk melukai sesama. Tidak menjadi alat untuk menggurui. Tidak menjadi alat untuk melukai hati nurani sesama kita, saudara. Bedakan dengan firman yang mungkin bicara kepada Anda, pribadi lepas pribadi, yang membuat hati Anda hancur. Bedakan. Tapi Gus, saya terberkati banget. Saya ketika mendengar firman itu betul-betul hati saya runtuh. Itu jadi rema. Tapi jangan salah saudara. Hal yang sama akan dirasakan oleh orang terdekat dengan Anda saat itu juga. Tidak. Mungkin termasuk hari ini. Ya. Ketika Anda mendapat sesuatu, wah ini firman luar biasa. Coba kalau suami saya dengar. Coba kalau hamba Tuhan itu dengar. Coba kalau istri saya dengar. Coba kalau anak saya dengar. Enggak. Firman itu pertama-tama untuk siapa, saudara? Untuk ke dalam. Pernah nggak Anda merasa? Pernah nggak yang seperti saya, seperti itu ya? Yang coba ini si Ani datang, dia pasti kena nih. Kita sering sekali, saudara, jatuhnya di situ. Tahu? Cocokologi gitu ya. Nabrak-nabrakin firman kepada si A, si B, si C yang kita nilai-nilai, yang kita gumulkan gitu ya. Apa disadari saudara? Kita membangun benteng kesombongan juga kalau begitu. Kenapa? Kita tidak memberi diri hati kita dikoreksi firman itu. Tapi kita membiarkan hati kita tertutup dan membiarkan firman itu mental. Tahu mental ya? Firman itu lewat buat orang. Amin. Karena saya sudah singgung juga bahwa gini, ketika kita menjaga hati nurani yang murni, saudara, Anda tidak dipengaruhi oleh keadaan hati. Walaupun di tengah-tengah musim kehidupan yang mungkin hari ini buat Anda tidak enak. Sekalipun.
Dan Anda juga tidak memanfaatkan kondisi hati Anda sedang mungkin berselisih paham, bergesekan dengan si A, si B, si C. Untuk apa saudara? Memaksakan firman itu dengan tujuan apa? Menyinggung dan menyindir. Don't do that. Jangan lakukan itu. Cukup saya yang bertobat, saudara. Karena pernah dalam keadaan hati yang resah gitu dalam kondisi-kondisi tertentu. Terus akhirnya apa? Memaksakan firman itu. Tujuannya apa? Untuk nemplak orang. No. Urusan nemplak-menemplak tahu ya. Maksudnya urusan firman yang keras, yang bicara dalam diri pribadi, lepas pribadi, bukan urusan kita. Itu urusannya Roh Kudus dan pribadi-pribadi itu, saudara. Bagian kita apa? Cukup ngomong, cukup bersaksi dengan hati nurani yang murni. That's it, itu aja. Sama Bapak Ibu Saudara, kalau Anda belajar bersaksi, Anda belajar menyampaikan kebaikan-kebaikan Tuhan. Coba dengan hati yang tulus. Dengan ketulusan. Bukan bermaksud untuk kita dikenal, bukan bermaksud untuk cari hormat kepada sesama. Tapi sepenuhnya tulus bahwa itu yang saya alami dengan Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara selalu menjaga hati nurani yang murni untuk bersaksi, saudara. Wow, saya percaya. Tuhan itu yang menjamah. Tuhan itu yang melawat si pendengarnya. Amin. Bukan kita, bukan. Kita nggak usah memaksa, kita nggak usah cari-cari cara gimana ya supaya firman itu keras, supaya firman itu dapat nemplak, negor orang. No. Caranya cuma sederhana, itu dengan apa? Hati yang tulus. Jadi dapat sesuatu Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Pengetahuan yang kita sudah miliki, pengetahuan yang sudah kita miliki saudara, jangan pakai untuk asal nembak-nembak orang, maksa orang. Tapi pakailah pengetahuan firman yang kita miliki untuk apa? Kita hidupi. Amin. Ketika Bapak Ibu Saudara menghidupi firman itu bisa berbuah. Gimana caranya? Orang lihat buahnya, orang lihat dampaknya, saudara. Saya ambil satu contoh, saudara ya. Sekali lagi ini tidak menyinggung, tapi saya ambil contoh yang terdekat. Sering mungkin gini ya, guru atau pendidik atau orang tua ngomong sama anaknya, anak muridnya, anak didiknya. Ya, diarahin, dinasehati. Gini. Kenapa kadangkala kita kayak dicuekin? Kenapa kadangkala kayak ya udah lewat aja gitu ya? Kenapa saudara kira-kira? Karena tidak ada respect. Karena tidak ada hormat dari si penerima dengan yang sumbernya. Ya. Tapi ketika sebaliknya saudara, ketika kita menghasilkan buah, ketika kita berbuah dari firman saudara, maka akan menghasilkan yang namanya nilai kehidupan, maka akan menghasilkan yang namanya value, nilai di dalam Kristus. Sehingga apa yang terjadi? Orang melihat Bapak Ibu Saudara itu punya nilai, punya respect. Betul nggak? Tapi sebaliknya nih, kalau misalkan ya Anda dinasihatin sama seseorang, Anda disuruh-suruh gitu, sama orang yang dasarnya tidak menghormati Anda. Coba. Mau nggak nurut? Nggak usah jauh-jauh deh. Misal Anda lagi ngantri nih di salah satu minimart, supermarket, dan sebagainya, saudara, di tempat yang umum, saudara. Terus tiba-tiba ada orang yang negor Anda.
Ibu nggak boleh begini. Ibu nggak boleh begitu. Kita harus ngantri gini-gini segala macam. Kira-kira reaksi Anda terima nggak? Pasti kan daging kita gini, lu siapa sih datang-datang tiba-tiba negur gua gitu kan. Betul? Kita nggak respect karena apa? Itu tadi, dia tidak memulai dengan buah yang matang. Dia tidak menilai, dia tidak datang dengan nilai kehidupan yang membuat kita respect, saudara. Itu. Makanya, kita sebagai orang tua, kita sebagai pendidik, saudara, kita adalah leader, kita adalah pemimpin. Amin. Apa sih nilai yang dimiliki oleh pemimpin? Keteladanan, betul tidak? Keteladanan ini yang menjadi value untuk apa? Influence, untuk memberi pengaruh, memberi dampak. Betul nggak? Ada orang tua, kalau Anda membangun nilai Anda, nilai Bapak Ibu Saudara menjadi pribadi yang bijak, pribadi yang mengasihi, pribadi yang dewasa, pribadi yang istilahnya memanusiakan lah, kayak gitu. Saya percaya orang yang di bawah Anda, entah itu anak, anak buah, siapapun itu saudara, itu akan menaruh respect kepada Anda ketika apa? Kamu nggak boleh begitu, kamu harus begini. Oke, siap dilakukan. Kenapa? Dasarnya respect. Saya nggak perlu jauh-jauh mengambil contoh dari pembicara-pembicara leadership di luar sana, saudara. Kita belajar di Alkitab. Siapa? Yesus. Saya mau tanya, kenapa Bapak Ibu Saudara mau taat sama Tuhan? Karena Anda hormat. Karena Anda respect sama Tuhan. Betul nggak? Sih? So, buat Bapak Ibu Saudara, pengetahuan yang dimiliki bukan untuk menghakimi, bukan untuk menilai-nilai, bukan untuk bertengkar dengan pedang sana sini ini. Aduh, katakan itu cara kuno, cara yang udah ketinggalan zaman. Amin. Saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk membangun satu culture, satu budaya di dalam kekristenan sendiri. Udahlah. Kalau Bapak Ibu Saudara sebagai anak Allah yang haus dan lapar akan firman Tuhan, jadilah dewasa. Dewasa itu pilihan. Jadi kalau ada sesuatu yang beda segala macam, jangan langsung main dihajar. Kamu salah ngomong begini, firman Tuhan ngomong kayak gitu. Salah pengertian kamu, firman Tuhan tuh begini. Salah, saya tuh diajar kayak gini. Yang ada Saudara, nggak ada selesainya. Kecuali kalau judulnya, yuk kita diskusi yuk. Nah beda cerita, ayo kalau kita diskusi kita siap berbeda. Makanya saya praktekkan buat Bapak Ibu Saudara, kalau udah saya bilang, yuk Bapak Ibu Saudara kita diskusi. Artinya apa? Saya udah siap dengan perbedaan. Menurut yang saya tahu begini, tapi kalau menurut Anda berbeda, saya hargai. Kenapa? Saya nggak bisa maksakan kok. Yang membuat firman itu bisa hidup, jadi berkembang di dalam diri Anda, bukan saya. Tapi siapa? Diri Bapak Ibu Saudara dan Roh Kudus. Bagian saya apa? Cukup untuk menyampaikan ini yang saya tahu. Ngerti ya? Tapi kalau berbeda, jangan dijadikan suatu perselisihan atau permusuhan. Nah, masalahnya adalah ketika kita menemukan perbedaan, kita langsung benci sama pribadinya. Udah nggak ada ya tapi ya di sini ya, amin. Itu yang terjadi dalam hubungan suami istri juga, betul nggak? Saudara, kalau kita masih punya hati yang mudah untuk luka, untuk kecewa, untuk sakit, sama sesuatu yang sudah berbeda, saudara. Aduh, repot. Repotnya nggak jauh, repotnya ada di dalam. Ya, nggak usah jauh-jauh suami istri. Halo, yang sudah menikah, yang sudah berumah tangga. Halo, kaum istri yang merasa berbeda dengan suaminya, dengan gemesnya melihat suaminya, ini barang kok nggak dibalikin ke tempatnya, ini caranya kok kayak gitu segala macam. Tenang, ibu-ibu. Istri saya kalau suruh cerita hari ini juga sama.
Bukan berarti saya pernikahan kami fine-fine aja yang apa ya, smooth, nggak ada perbedaan segala ada dan saya pahami itu. Tapi kami belajar bahwa yang namanya perbedaan bukan alat untuk membenci. Gitu. Ya mungkin ada gemes-gemesnya. Kami berdoa mungkin ada saling gemes-gemesnya gitu. Ini aduh gitu aja hitung-hitungan ini aja susah gitu. Aduh gini aja begini dan begitu segala macam. Tapi ya udah, namanya beda. Laki-laki, perempuan. Saudara, kalau Anda nggak bisa menarik satu nilai ini yang saya sebutkan keberbedaan ini. Sorry loh ya. Ini membuat hati Anda capek loh. Serius. Bener. Anda akan bergumul di dalam emosi Anda. Anda bergumul di dalam hati nurani Anda. Serius. Tapi kalau Anda sudah bisa menangkap satu kebenaran bahwa oke, kalau ketemu perbedaan, satu, mau nggak mau, kita harus siap. Yang kedua, jangan dijadikan itu alat untuk membenci. Karena gini saudara, dasarnya perbedaan itu, saya nggak bicara perbedaan yang apa ya, krusial ya. Kalau perbedaan antar agama segala macam itu beda lah, oke ya. Yang saya maksud perbedaan itu beda pendapat, ya, beda standar hidup, beda menilai dan lain sebagainya, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau Anda memahami hal ini, saya percaya Anda akan bisa menjaga hati nurani Anda itu tetap penuh dengan damai. Tapi sebaliknya, kalau kita masih berjuang, bergumul di bagian situ gitu ya, ini udah suamiku udah berkali-kali tiap hari bahkan selama menikah kenapa udah dikasih tahu tetap aja begitu. Karena ada hal-hal tertentu saudara yang namanya laki-laki sama perempuan ada bedanya. Nggak bisa kadang dipaksakan. Begitu juga sama. Laki-laki pun nggak bisa memandang perempuan harus seperti itu. Udah kamu tuh kalau luka ya, kamu tuh kalau kecewa susah banget baliknya. Mengampuni aja kan tinggal ya udah. Kan selalu gesekannya di sini saudara, betul nggak? Ini kan unsurnya dari mana? Hati nurani. Sebab pengetahuan kita akan mempengaruhi hati nurani kita, saudara. Sama-sama belajar kita ya. Saya masih jatuh bangun kok. Saya perlu banyak belajar kok dalam hal ini. Sebab seperti tadi Paulus dikatakan apa saudara? Balik ke 1 Korintus 8. 1 Korintus 8 ayat yang ketiga tadi saya bacakan gini ya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Berarti kan saudara, di ayat 1 dan 2 Paulus menyinggung soal kesombongan. Oke? Kalau kita nggak mau jatuh ke dalam kesombongan, Paulus menasihatkan supaya apa? Hiduplah penuh kasih. Ketika kita miliki kasihnya Allah, ketika kita memiliki kasihnya Tuhan, saudara, Anda akan bisa meredam perselisihan, kesombongan, ya, tinggi hati dan lain sebagainya. Dan kalau misalkan Anda diberkati dengan satu kebenaran firman, wah hari ini Anda dapat sesuatu yang besar. Terus rasa-rasanya kadang-kadang gini ya, reaksi di dalam emosional kita tuh pengen buru-buru untuk menyampaikan kepada orang lain. Betul nggak? Supaya apa? Mereka mengalami apa yang kita alami. Betul ya? Dan sekali lagi kita jangan Anda pukul rata. Belum tentu. Saya nggak bilang nggak bisa. Belum tentu. Ya syukur-syukur ya. Dia juga merasa, wih iya benar juga ya. Apa yang kamu dapat ya. Wah saya juga diberkati. Tapi kalau Anda mendengar, iya saya udah tahu. Kayak misalkan Bu Esther tadi ya. Ya udah. Kita nggak jadi luka. Kita nggak jadi nilai-nilai gitu ya. Karena apa? Tahu diri saudara. Tapi kalau kita paksakan,
Yang ada apa? Tidak menghasilkan satu situasi yang kondusif. Tapi yang ada apa? Cekcok. Nanti kalau udah beda gitu ya, udah mulai musuh-musuhan nih. Aduh, itu budaya yang sangat-sangat melelahkan dan sama-sama yuk kita bilang itu budaya yang kuno. Katakan gitu ya, budaya yang baru adalah memiliki cara pandang Tuhan. Kasih yang menjadi dasar buat kita. Amin. Oke. Sorry kalau saya panjang lebar membicarakan hal ini, saudara. Karena apa? Ya seperti di awal tadi saya bilang, hati nurani ini kalau kita tidak deal sedini mungkin, ini yang membuat kita menjadi lelah. Karena ini menjadi sumber kehidupan kita. Segala pikiran, segala tindakan, segala penilaian kita, saudara, segala buah kehidupan kita atau karakter kita itu ditentukan dari apa? Hati. Amin. Kalau Anda bisa menjaga hati nurani ini, wow, pasti akan berdampak. Amin. Sehingga orang melihat Bapak Ibu Saudara itu mau dibolak-balik ya udah mateng. Pernah nggak sih Anda goreng tahu, tempe, ikan, ayam, apapun itu atau daging, ya? Kan pasti dibalik gitu ya. Kalau nggak dibalik ya pakai minyak yang banyak direndam, nah beda cerita gitu. Tapi kalau misalkan minyak kita terbatas untuk menggoreng sesuatu gitu ya, kita nggak balik rata, bolak-balik, matangnya sebelah. Kayaknya udah matang, tapi giliran dimakan, masih mentah. Kira-kira kayak gitu. Kekristenan kita kalau nggak mau dibolak-balik, ya dipanggang secara utuh, saudara, ya kita akan menjadi pribadi yang satu sisi matang, satu sisi dibalik, ya satu di sisi dilihat, wah kayaknya giat dalam rohani, kayaknya giat dalam doa, kayaknya giat baca firman, kayaknya giat ini itu. Tapi ketika mempraktekkan, iya masih mentah. Ya kalau mau matang apa? Ceburin aja tuh kayak punya minyak yang misalnya Anda goreng apa ya, goreng kentang gitu ya. Pernah ya Anda beli di fast food, friend fresh, bisa matang gitu ya, giliran Anda goreng, kok nggak bisa begitu ya? Beda cara penggorengannya. Kalau Anda di fast food ada alatnya sendiri ya, minyaknya itu udah kayak direndam gitu, cemplungin aja gitu, matangnya rata. Sama. Bapak Ibu Saudara kalau pengen cepat matang ya rendemin aja sama firman. Amin. Rendemin dalam hadirat Tuhan. Rendemin di dalam Tuhan itu sendiri. Oke ya. Nah, berikutnya. Nah, menarik. Masalah hati lagi. Menghadapi tuduhan orang. Ini menjadikan satu pembahasan yang buat saya itu interesting. Ya, menarik. Kenapa? Ya pernah kejeblos di situ, saudara. Pernah nggak di sini yang nggak pernah difitnah? So pasti pernah. Ada nggak di sini yang nggak pernah disalah mengerti? Nggak ada. Artinya apa? Ya, kita senasib. Ya, kita semua pernah menghadapi yang namanya tuduhan orang, fitnahan orang. Pasti kita akan sering dan pernah mendapat penilaian orang. Kita pasti juga akan mendapat disalah mengerti orang. Ya, itu hal yang semua orang alamin, saudara. Tapi justru, tahu gak? Tuhan melatih kita, hati kita terutama, saat-saat kita menghadapi tuduhan. Saat-saat kita mengalami apa, saudara? Penilaian orang yang tidak sesuai dengan kebenaran. Orang kalau difitnah, orang kalau dinilai-nilai enak nggak? Siapa bilang enak? Enggak. Betul nggak? Rasanya itu sakit. Nah, caranya gimana? Kita bahas dulu ya. Menghadapi tuduhan orang. Hati nurani yang murni amat penting bagi kesaksian hidup Anda terhadap orang luar. Salah faham atau fitnah orang akan dapat diubah karena perilaku yang selalu baik akibat hati nurani yang murni. Perkataan orang tak akan dapat mengotori hati nurani Anda. Sebaliknya, hati nurani yang buruk tak dapat disamarkan atau camouflage oleh perbuatan-perbuatan yang seolah-olah baik.
Satu kali kelak kemunafikan Anda pasti terbongkar. Roma 8 ayat 33, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapa yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk sebelah kanan Allah yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemudian 1 Petrus 3:15, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena perilakumu yang baik dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Yesaya 54:17, setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil, dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Tolong. Ini digarisbawahi, saudara. Ya, kita hamba-hamba Tuhan semua. Kita hamba Allah, saudara. Bagian kita pada apa? Miliki hati nurani yang murni. Seperti tadi saya bilang ya, kita semua nggak pernah luput dari yang namanya tuduhan, dinilai orang, disalah mengerti. Anda mau lari kayak apa? Anda mau sembunyi kayak apa? Anda mau cari aman kayak apa? Tetap kena. Tetap kena. Ada beberapa respons dan izinkan Bapak Ibu Saudara, saya menceritakan diri saya nggak menceritakan siapa-siapa di sini. Ya, kenapa saya sangat interesting membahas tentang hal ini? Karena pernah jadi korban. Nah, masalahnya adalah ketika kita jadi korban, kita masih punya luka atau enggak? Gitu kan? Jujur, ya. Begitu saya masuk di dalam dunia kerohanian, di tahun-tahun awal itu, sempat saya terluka, sampai saya kecewa. Terluka dan kecewanya karena apa? Itu tadi, saudara. Saya menemukan bahwa sesuatu yang sifatnya rohani atau di orang yang terlihat rohani sekalipun, kadang nggak matang itu tadi, seperti saya bilang. Satu sisi ngeliat, wah hamba Tuhan. Wah orang ini aktif sekali. Wah orang ini kalau kesaksian luar biasa. Tapi ketika dibalik, jeng-jeng. Itu yang membuat saya kecewa. Mungkin. Tapi pasti sih. Saya juga pernah di situ tentunya. Saya merasa sudah benar. Saya merasa sudah rohani. Tapi di hal-hal tertentu ketika dibalik, saya masih mentah. Ada mungkin orang-orang yang juga terluka gara-gara saya. Saya harus sadar hal itu. Tapi saudara, ketika kita terus berada di dalam luka ini, keterlukaan ini saudara, kita nggak bisa menavigasi, kita tidak bisa mengarahkan hati kita untuk menghadapinya. Yang ada apa? Kita akan terus bawa luka-luka itu terus dan bisa menjadi sistem imun kita. Artinya apa sistem imun? Bisa menjadi cara supaya apa? Supaya saya nggak dinilai orang, saya mau jauhin ini aja deh. Supaya tidak terjadi konflik, saya menjauhi ini deh. Karena apa? Ketraumaan. Karena ada sejarah, karena ada cerita kita pernah mengalami hal itu. Sekali lagi, ini tidak nunjuk ke Bapak Ibu Saudara. Saya sedang nunjuk kepada diri saya, izinkan saya menceritakan. Ya. Saudara, pernah saya tuh sampai bilang gini dalam pelayanan. Demi Tuhan. Tuhan yang menjadi saksinya. Saya melayani itu tulus. Bahkan mau menjemput segala macam kalau perlu sampai segitunya, saudara. Karena apa? Saking mau menunjukkan bahwa saya nggak ada niatan macam-macam. Itu dulu sekali ya, dulu sekali. Nah, ternyata saudara, apapun cara yang saya lakukan untuk membela diri saya, nggak mempan. Nah,
Tapi ketika saya masih memilih dengan cara saya, saudara, saya akan menjauhi hal-hal yang namanya apa? Perselisihan, perbedaan itu tadi yang kita sudah bahas di awal. Saya akhirnya menjauhi hal-hal, kondisi-kondisi di mana udah enggak. Nanti kalau saya ngomong seperti ini nanti dinilai nggak bener lagi. Kayak semacam apa saudara? Kapok. Bener nggak? Orang yang kapok kan akhirnya nggak mau datang lagi kan kadang-kadang gitu ya. Anda pergi ke warung bakmi gitu ya. Aduh nggak enak, kapok, udah nggak ada nggak balik lagi. Terus atau misalkan Anda punya langganan makanan gitu ya, warung yang ini kalau makan bakso di situ enak banget gitu ya. Sekali waktu Anda dapat getahnya yang ya namanya tangan ya saudara ya, kadang namanya masak bumbuin kan nggak selamanya perfect, betul nggak? Giliran bumbunya nggak pas, udah nggak enak ya sekarang ya, udah besok-besok nggak mau datang lagi ya. Selalu gitu, kalau namanya kapok itu dia pasti akan menjauh, berbeda dengan berdamai. Tolong garis bawahi. Kalau Anda berdamai, ya udah. Kalau Anda balik lagi ke situ, Anda bisa cari cara lain. Ya. Misal ya, tahu di situ kalau misalkan makanan apa ya, ayam gorengnya nggak enak ya pesannya ayam bakar. Jadi tetap balik sih. Cuman udah tahu triknya, saudara. Nah, kembali lagi Bapak Ibu Saudara. Saya mau garis bawahi, tolong Anda renungkan. Mau Anda cara main kayak apa, seaman-amannya, sehati-hatinya saudara. Saya tidak doain ya, tapi saya ngomong realitanya. Kita tidak bisa jauh dari apa? Tuduhan orang. Mulai ubah definisi di dalam diri Anda gini. Kalau saya dituduh, kalau saya dinilai-nilai, itu untuk mendewasakan saya. Supaya hati nurani saya tulus dan murni. Untuk menghadapi tuduhan dan penilaian orang, nggak perlu dengan cara-cara yang reaktif. Cukup dengan apa saudara? Ya udah kalau kamu nggak percaya, ya wes. Nanti biar waktunya Tuhan yang membuktikan. Kalau orang dunia berkata apa? Biar waktu yang membuktikan gitu ya. Itu masih blur gitu ya. Tapi kita tahu kebenarannya bahwa biar Tuhan dengan waktunya yang membuktikan, saudara. Tapi kalau kita udah siap sedia begitu ya, kita harus fair dong. Fairnya gimana? Ya kalau memang ternyata kita yang salah ya udah kitanya yang harus bertobat. Bukan menjadi satu statement kita menangnya sendiri. Lihat ya nanti waktu yang akan membuktikan. Benar kalau waktu yang dibuktiin ternyata kita salah ya kita harus bertobat dong. Kita harus adil dong, kita harus fair dong, kita harus sportif dong. Kenapa? Murni. Tulus. Amin. Memang sih, mungkin kalau Anda mendengar saya hari ini kayaknya enak banget ya. Tapi saudara, saya pernah berdarah-darah. Saya pernah luka. Saya pernah kecewa. Saya pernah menjauh. Saya pernah menjauhi. Terlebih lagi saat saya mulai masuk ke dalam mentoring. Saya mulai dibaca, saya suruh cerita ini, cerita itu. Ternyata saya sedang bunuh diri, tanda petik. Saya sedang menceritakan pancaran hidup saya. Dan kebetulan mentor yang menilai saya dengan hati yang tulus baca. Pak Agus masih sakit nih bagian sakit. Bagian masih luka. Sakit apaan aja gitu ya. Pak Agus masih luka di bagian ini. Saya baru menyadari, saudara. Karena apa? Mungkin bukan salah saya. Mungkin karena saya diperhadapkan dengan ketidakadilan. Mungkin karena saya difitnah, dinilai-nilai. Makin lama makin capek. Makin lama makin burn out. Makin lama makin kebakar habis. Ya siapa sih yang gak capek? Coba, benar gak? Dinilai terus salah. Coba difitnah. Siapa sih yang gak capek? Capek toh? Ya kalau kita masih pakai cara kita yang lama capek, saudara. Solusinya apa? Ketika kita mengalami hal penindasan itu, saudara, mengalami ketidakadilan itu waktunya hati Anda harus dibuang.
ganti sepenuhnya dengan mutlak hatinya Tuhan. Selalu sistem hidup kita tuh kayak gini, saudara. Ketika kita menghadapi satu masalah, satu konflik, satu perselisihan, ya kan? Udah tuh, biasanya kadang berantem hebat segala macam, ya saling lukain lah. Ceritanya kan seperti itu selalu. Nah, tanpa kita sadari, saudara, kita selalu membangun yang namanya sistem imun itu tadi. Yaitu apa? Cara-cara kita supaya kita sembuh. Cara-cara supaya kita tidak sakit lagi. Cara-cara kita supaya tidak dinilai-nilai lagi dan lain sebagainya. Tapi apa yang Anda tahu? Segala cara yang kita lakukan itu nggak jadi solusi. Nggak. Saya punya saksi hidup, siapa? Ya tidak lain adalah istri saya. Difitnah macam-macam. Diomongin orang, dinilai begini, begitu, begini, begitu. Agus tuh begini segala macam. Lama-lama capek. Capek plus luka sih sebetulnya. Tepatnya begitu. Sampai saudara, pernah loh saya berpikir untuk udah deh saya nggak pelayanan aja deh. Saya pengen membangun pelayanan sendiri. Saya mau keluar revival aja deh. Saya mau keluar Josgen aja deh. Saya nggak mau tergabung sama ministry mana-mana. Saya pilih sendiri deh. Saya nggak ninggalin Tuhan, saya masih pelayanan kok. Tahu nggak saudara? Pikiran saya, penilaian saya seperti itu akibat apa? Saya terluka. Saya cari tempat aman. Saya pengen menyelamatkan diri saya. Setelah saya renung-renungkan, saudara, nggak jadi solusi. Nah, mau baik-baikin di hadapan orang, mau baik berbuat baik, mau nunjukin bahwa nih loh, saya nggak seperti yang Anda tuduh, saya nggak seperti yang Anda nilai. Itu nggak jadi jaminan besok Anda nggak dinilai buruk lagi. Solusinya lagi-lagi apa? Hadapi dengan hati nurani yang murni. Hadapi dengan hati yang murni itu apa? Itu tadi. Kalau misalkan Anda ditantang, Anda dipersalahkan, Anda dipaksa, Anda selalu berada di dalam ketidakadilan itu, saudara. Tetap tulus saja. Tulusnya dengan cara apa? Jawab iya, kalau iya, tidak ya tidak. Kalau misalkan orang yang menuduh Anda tidak puas, bukan urusan Bapak Ibu Saudara. Memang saat itu tidak akan menyelesaikan urusan emosi Bapak Ibu Saudara. Saat itu belum menyelesaikan kondisi hati Bapak Ibu Saudara dalam keadaan yang terbaik mungkin. Tapi waktu dan Tuhan yang mengerjakannya, dia akan membuktikan. Ya ada satu kisah, saudara. Ada banyak sebetulnya kisah-kisah itu, tapi saya ambil satu kisah gini. Saya pernah pelayanan ke satu tempat. Ya. Begitu saya masuk ke dalam tempat itu, saya udah tahu. Ini banyak hamba-hamba Tuhan, banyak pendeta, penginjil, ngumpul lah di situ. Udahlah. Tembok yang berbicara. Pak, si itu tuh ngomongin Pak Agus lo gini. Oh gitu ya. Ya udah. Diomongin lo Pak ini, siapa itu anak muda yang ngajar begini. Hati itu rasa gitu ya, cuman ya udahlah. Tapi saudara, karena bukan karena usaha saya, bukan. Tapi karena kasih karunia Tuhan, karena mau belajar sama Tuhan, saudara, saya nggak membalas itu. Saya cuma diam, karena kadang-kadang gini, kalau kita jawab sekalipun, kita berikan klarifikasi, belum itu jadi solusi. Percaya deh, kalau memang dasarnya orang itu udah nuduh kita, luka sama kita, ya udah, Anda mau jungkir balik, Anda mau pakai atau, woi saya nggak salah. Anda mau sewa iklan di Videotron, di billboard di luar, bahwa saya nggak salah, ini buktinya gini. Nggak jadi jaminan. Jadi bisa kita lakukan apa? Tetap tulus.
Kemarin kita sudah pelajari satu firman mengatakan, Paulus ngomong, aku berusaha menjaga hati nuraniku tetap murni di hadapan Allah dan manusia. Ini solusi satu-satunya. Kalau Bapak Ibu Saudara mau dididik Tuhan di bidang ini, Bapak Ibu Saudara, Anda akan punya satu karakter. Anda akan punya hati untuk menavigasi, untuk mengarahkan kalau Anda ngadepin orang yang kayak gini gimana sih? Karena apa saudara? Dalam perjalanan hidup kita kan nggak bisa memilih. Bisa sih kalau Anda pakai free will Anda untuk terus ngumpet, sembunyi, bisa. Tapi capek, lama-lama capek, betul nggak? Yang ada apa? Itu kelemahan yang harus diselesaikan, saudara. Lemahnya di mana? Hati yang masih fragile, hati yang masih rapuh. Makanya jangan dipertahankan deh hati lama itu, jangan dipertahankan. Caranya gimana? Kalau dapat hal seperti yang gak enak itu momen dimana apa saudara kita membuang semua hati lama kita ganti dengan hatinya Tuhan. Tuhan aku mau belajar. Ketika aku dituduh apa yang harus kulakukan? Diam, tutup mulut kamu. Tuhan tapi kan saya nggak kayak gitu Tuhan. Nanti kalau misal saya nggak jawab Tuhan orang ngomong apa tentang aku Tuhan. Nanti penilaian terhadap orang-orang jadi negatif sama aku Tuhan segala macam. Betul nggak? Firman bilang saudara. Yang mengisahkan Tuhan. Yesus itu seperti apa? Domba keluh yang mau disembelih. Tapi dia tetap diam. Ya. Tetap dengan tulus. Kasihi terus. Kasihi terus. Terus akhirnya apa yang terjadi saudara yang tadi saya kisahkan? Saya main di satu tempat itu. Saya akhirnya bisa berdamai dengan orang yang menilai-nilai saya macam-macam. Dan saya juga pernah sakit. Saya pernah terluka juga sama orang yang lebih rohani dari saya. Saya sih nggak bermaksud macam-macam gitu ya. Saya mengasihi orang tersebut karena sebagai hamba Tuhan gitu ya. Saya pikirin segala macam. Tapi pasangan hidupnya nggak welcome dengan saya. Karena hamba Tuhan ini di keluarganya tidak mencerminkan karakter sesuai apa yang diajarkan segala macam. Akhirnya nyalain. Ini gara-gara kumpul sama Agus nih. Itu luka banget, sakit banget. Ya ampun Tuhan, saya tuh baru masuk dalam dunia rohani loh. Saya tuh berhadapan dengan orang-orang yang sudah dewasa loh. Kenapa kayak gini ya? Dan ternyata itu saudara, selama saya nggak mau belajar hati untuk murni, untuk tulus itu tadi saudara. Saya memilih terluka sebetulnya. Ya. Dan akhirnya apa? Perlahan, tapi pasti. Waktu Tuhan yang membuktikan. Orang yang menilai pasangan hidup hamba Tuhan itu yang menilai-nilai saya seperti itu. Akhirnya apa? Sebaliknya, yang tadinya ngomong sama suaminya tentang aku tuh gini. Terus sebaliknya, banyak ngomongin hal yang positif. Dan akhirnya suaminya cerita ke saya, Gus tahu nggak? Istriku udah berubah loh gini. Oh iya. Jadi kalau saya mampir ke satu tempat ini, satu rumah ini udah punya hubungan yang baik tadinya saudara. Selama saya masih dinilai macam-macam itu, tapi saya kadang harus ke situ. Gak enak ya? Pernah gak sih? Ada di satu tempat, terus ketemu orang yang nilai-nilai Anda, satu ruangan sama Anda. Coba, enak gak? Enggak. Luka atau kecewa itu pasti akan membuat magnet yang seperti magnet yang sama-sama kutubnya gitu ya. Dia akan tolak ini. Udah pasti. Mau ngomong enggak, saya udah ngampunin kok. Enggak, saya enggak terluka kok. Tapi giliran si A yang diceritakan, saya pamit dulu ya. Enggak nyaman di sini. Luka. Ya. Jadi, Bapak Ibu Saudara, kenapa sekali lagi saya interesting banget ngomong tentang hal ini? Karena rahasia di dalam kehidupan ini, ya Anda nggak bisa menghilangkan satu part di dalam hidup Anda siap dapat tuduhan orang, siap dinilai macam-macam. Saya percaya, sangat-sangat percaya, kalau Bapak, Ibu, Saudara punya hati nurani yang murni, hati Anda mulai aman, Anda siap dapat penilaian macam-macam. Kenapa? Apa yang Anda pegang, sebuah ketulusan.
kebenaran yang Anda tahu. Tapi kalau salah sekalipun, tapi kalau memang dikoreksi sekalipun, Anda akan punya hati mentalitas yang fair. Ya udah, kalau memang ternyata salah, diakui. Sehingga apa? Anda nggak harus menjauh. Anda nggak harus selintat-selintut, tahu selintat-selintut ya. Kayak bajai atau motor di dalam kemacetan kan gitu. Cari sana jalan sini. Ya udah. Nggak usah cari pembenaran. Nggak usah reaktif. Saat kita memilih untuk tidak reaktif, sebetulnya kita sedang menyalipkan daging, saudara. Anda sedang menyalipkan ego Anda. Anda sedang merobohkan harga diri Anda. Amin. Hela nafas panjang-panjang. Tuhan, aku mau belajar. Kalau mulai dituduh ini itu, disalah sangka, dinilai ini nanti begitu lagi, ya udah. Tuhan, kalau ini harus aku jalani, aku lewati. Tahu nggak saudara? Yesus pernah meneladankan hal ini loh. Saat apa? Dia lewatin jalan salib. Dia harus nanggung satu tuduhan apa yang dia tidak lakukan. Bukan itu saja saudara. Saat dia nanggung, dicaci. Dibilang sesat lah, kamu orang sesat, oh ini orang sesat. Bukan itu aja saudara, diludahi. Bukan hanya itu saja saudara. Ditendang, dipukul. Coba. Oh. So, bisa nggak bilang gini? Kalau Anda berada dalam posisi saat ini, mendapat penilaian orang, tuduhan orang macam-macam, berlutut sama Tuhan, nangis-nangis deh. Ya. Jangan malu. Walaupun mungkin di sini kaum bapak-bapak gitu ya, seperti saya, kaum laki-laki, mau nangis-nangis deh. Bilang sama Tuhan, kalau ini harus saya lewati. Sambil nangis-nangis ya. Tuhan, kalau ini yang harus saya lewati, saya akan lewati. Aku bersyukur Tuhan, aku melewati sedikit apa yang kau alami melalui jalan salib. Misalkan begitu. Lakukan. Lama-lama Bapak Ibu Saudara, ketika Anda menyerah, ya, artinya menyerah dari usaha Anda sendiri, dari daging Anda sendiri, Tuhan akan membangun hatinya di dalam hati Bapak Ibu Saudara. Sehingga Anda akan mulai bisa menavigasi. Amin. Lewati apa yang harus dilewati. Bayar apa yang harus dibayar. Tinggalkan apa yang harus ditinggalkan. Ya. Jangan menjadi, mohon maaf, jangan menjadi pengecut. Lalui apa yang harus dilalui. Hadapi yang harus dihadapi. Kuncinya hati nurani yang murni itu. Hadapi yang harus dihadapi. Konsekuensinya apa? Ya udah. Kalau memang ternyata kita yang salah, ya udah belajar. Kalau kita yang benar, tahu nggak? Itu akan membuat orang bertobat. Karena apa? Melihat pribadi Tuhan dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Orang itu menjadi belajar. Nah, disitulah buah Kristus hidup di dalam Bapak Ibu Saudara. Oke, nah terakhir. Pancaran gambar diri. Gambar tentang diri Anda selalu terpancar keluar dari keadaan hati Anda. Di dalam alam roh, mereka yang sensitif atau yang mata rohnya terbuka akan dapat melihat keadaan hati Anda dengan melihat gambar diri Anda yang memancar keluar setiap saat. Apakah hati Anda luka dan menjadi busuk, sedih atau tertekan, palsu atau munafik, atau sebaliknya tulus dan ceria, penuh sukacita dan banyak berkat akan muncul dalam gambar diri Anda di alam roh atau melalui hati kita. Tiap kata buruk yang diucapkan orang kepada Anda, bila tidak waspada akan menghasilkan luka-luka. Ini yang tadi saya ceritakan ya. Menghasilkan kepahitan, menghasilkan kekecewaan, dan berbagai goresan dan war busuk di hati Anda. Dan bila tidak dibersihkan dengan segera di hati Anda, akan memancar keluar dalam image, dalam gambar Anda di alam roh. Dengan berdiam di setiap hari di hadirat Tuhan dan membiarkan urapan kasih yang menyembuhkan atau membenahi keadaan hati Anda, maka gambar diri Anda dijadikan indah setiap hari.
Sama seperti seorang berdiri di hadapan kaca dan berhias setiap hari. Anda akan nampak elok sepanjang hari, bukan secara fisik saja, tetapi terutama secara roh juga. Itu juga salah satu cara memelihara hati nurani Anda selalu dalam keadaan murni. Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kisah 23 ayat 1, sambil menatap anggota-anggota Mahkamah Agama, Paulus berkata, saudara-saudara, sampai hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah. Kisah 24 ayat 16, sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Nah, itu tadi jelas ya Bapak Ibu Saudara, firman-Nya ada. Tapi bagian ini memang menghidupinya struggling. Kenapa? Ini kan berkaitan dengan harga diri, ini berkaitan dengan daging, ini berkaitan dengan ego kita, Saudara. Kalau kita sudah menjadi pengikut Kristus, kita nggak bisa mempertahankan harga diri lagi. Harga diri kita diubah jadi apa? Harganya Yesus, hidupnya Yesus. Amin. Nah, tadi di atas ya, saya kelewat satu hal. Keadaan hati kita itu nggak bisa dikamuflase, Saudara. Kalau kita peka di dalam hal yang roh, Anda akan bisa melihat. Tapi kadang nggak perlu sampai segitunya. Kalau Anda peka nih, setiap perkataan yang keluar di dalam mulutnya orang, kita sudah bisa mendeteksi. Kalau apa? Oh, ini orang luka nih. Dan tidak bisa dikamuflasenya kayak apa? Orang yang terluka ada dua macam. Oke. Yang pertama, dia akan drop, dia akan jatuh. Yang kedua, kalau nggak mau disembuhkan ya. Kalau yang kedua, dia membangun satu karakter lain. Menutupi lukanya. Misal dengan apa? Contoh, ya sebenarnya hatinya terluka, tapi dia paksain untuk ketawa, banyak ketawi segala macam. Dasarnya apa? Nutupin. Nah, buat Anda yang terbiasa hidup di dalam ketulusan dan kemurnian, Bapak Ibu Saudara bisa mendeteksi orang ini sebenarnya punya masalah. Ya. Makanya hati nurani itu memancarkan, Saudara. Image kita, gambar kita, Saudara. Kita orang seperti apa? Makanya dikatakan, siapa yang bisa tinggal nanti di surga? Orang-orang yang transparan. Artinya apa? Orang-orang yang hidup tulus, murni, jujur, terbiasa. Nah, untuk belajar ke arah situ Bapak Ibu Saudara. Satu pertanyaan. Siapa di sini mau tinggal di surga? Siapa yang mau tinggal di surga? Semua ya? Semua. Iya dong, nggak ada di sini. Enggak Pak, saya pengen neraka. Jadi kalau pengen neraka pasti Anda nggak akan di sini. Tahu nggak Bapak Ibu Saudara? Di surga nanti, ya, surga itu merupakan satu tempat di mana kita dekat dengan Allah. Terangnya bukan main. Betul nggak? Tahu ya itu ya? Tapi akibat dari terang itu apa, Saudara? Tebak. Akibat terang yang begitu berkilau adalah keterbukaan. Keaslian. Pernah gak sih, terutama kaum perempuan ya, Anda kalau ketemu cahaya yang terlalu kuat, kayak malu gitu. Enggak, pilih yang gelap-gelap aja. Supaya apa? Bedakannya, apanya gitu, nggak kelihatan. Nggak, saya nggak nyinggung, ini satu logika aja, Saudara. Iya, dulu zaman saya masih SMP juga begitu ya. Walaupun ya banyak jerawat gitu ya, tapi kalau jalan ke mall tuh malu gitu karena apa? Kelihatan semua, Saudara. Nah, kira-kira tuh kayak gitu. Kalau kita mau tinggal di surga dari sekarang, kita punya iman, kita punya pengharapan, kita bersama-sama hidup dengan Tuhan. Tapi kalau nggak belajar tentang keterbukaan, nggak belajar tentang kemurnian, maaf nih, itu bertolak belakang.
Betul nggak? Siapa yang akan tinggal di sana, saudara? Orang-orang kudus. Siapa itu orang-orang kudus? Orang-orang yang memisahkan diri. Orang-orang yang menjaga hidupnya. Makanya saudara, ketika kita bertumbuh menjadi orang Kristen hari ini, kita tergabung dalam komunitas, ministry, apapun itu saudara ya. Itu sebenarnya alat untuk apa? Kita didewasakan. Please, jangan berpikir gini loh, cari komunitas atau ministry menjadi alat pelarian Anda untuk mencari tempat yang Anda harapkan. Kalau Anda mau belajar, sudah dewasa, iya Anda akan ketemu tempat yang aman. Tapi kalau kita belum mencapai titik kita dimurnikan, diproses saudara, Anda gabung di dalam komunitas A, masih akan terluka. Nanti kalau udah terluka, pindah di sana saya nggak dihargai, di sana saya dihakimi, pindah tempat B. Dengan harapan apa? Oh, saya ketemu orang-orang yang baik, orang-orang yang nerima saya, orang-orang yang ngangkat-ngangkat saya. Luka lagi. Karena pengharapannya cari tempat. Pindah ke tempat C. Gitu lagi. Sehingga apa? Ya, jalan sana, jalan sini, jalan sana, jalan sini. Saya mau bilang saudara, di mana saja, even di RTM sendiri, even di pemuridan ini sendiri saudara, Anda akan pasti akan dimurnikan satu dengan yang lain. Betul tidak? Jangan salah. Kalau firman ini memberkati Anda, terus Anda berharap bahwa nanti pasti di sini akan luar biasa. Enggak. Malah bisa jadi gesekannya juga luar biasa loh. Tapi ingat, kalau ada gesekan, itu adalah tempat untuk mendewasakan. Makanya saya bilang saudara, komunitas itu tempat yang mendewasakan. Jangan dijadikan tempat pelarian. No, bukan jadi tempat untuk cari mimbar. Bukan. Kalau Anda berharapnya begitu, Anda akan terus gampang luka. Amin. Semangat ya. Saudara, balik lagi ya, ketika kita bicara tentang hati nurani, aduh, masih hanya hal-hal yang bobrok ya di dalam diri kita, yang masih kita sembunyikan di hadapan Tuhan. Tapi lagi-lagi itu, renungkan gini. Ketika Bapak Ibu Saudara punya iman untuk tinggal di dalam surga nanti, dekat dengan Allah, dekat dengan Tuhan. Karena sinar yang begitu terang, nggak bakal ketutupan. Pasti akan terlihat telanjang. Jadi kalau kita nggak pernah mau membuka diri dari sekarang, saudara. Kita nggak mau dilempengin, dilurusin dari sekarang, saudara. Kita nggak mau dimurnikan dari sekarang, saudara. Nggak bakal. Ya, proses pendewasaan, proses pemurnian itu adanya di bumi. Emang nanti di surga nggak disulap gitu, Pak? Enggak. Itu di tukang sulap pada. Tapi kalau di surga nggak bim salah bim, jadilah sempurna. Enggak gitu, enggak. Tempat penyempurnaan adalah di bumi. Makanya bumi ini tempat terbaik untuk sekolah. Even Yesus sendiri disekolahkan di bumi. Ya, oke. Ada pertanyaan dari Bapak Ibu Saudara? Ada yang masih? Saya Pak. Siapa ya ini tadi? Saya Saya Pak. nyari. Eva. Oh, oke, silakan Bu Eva. Iya Pak. Kita itu memang harus hidup terus belajar karena kita sekolah di dunia ini, pelajaran yang nggak gampang untuk kita bisa menyikapi keadaan. Kita harus bisa menyikapi situasi yang mungkin nggak selalu baik. Ya kan, kadang lewat teman, lewat teman pengerja, lewat rumah tangga dan lain-lain, itu selalu bahkan dengan orang terdekat. Bahkan orang terdekat. Bagaimana ya Pak ya menyikapi hati kan Tuhan maunya, kalau Tuhan tuh maunya kan kita bertumbuh secara sempurna. Mau Tuhan iman kita tuh bertumbuh secara sempurna. Dan saya dapetin di Galatia 3
3 ayat 20, Gayatri 2 ayat 20 katakan bahwa hidupku bukannya aku lagi tapi Yesus yang ada di dalamku. Itu yang saya pakai pegangan, yang terus saya pakai pegangan. Tetapi Pak, kalau hati ini dorak-arik, hati ini terus nggak pernah ada ketenangan gitu. Udah berusaha sih setelah saya mengenal RTM, saya belajar tunduk diri, dan saya belajar terus diam, banyak diam, karena kalau banyak bicara juga banyak pelanggaran kan. Itu juga firman kan, jadi setiap kali bicara yang nggak penting tuh nggak perlu gitu ya. Jadi karena bicara banyak pelanggaran. Saya juga belajar untuk diam, belajar untuk hal-hal yang baik aja yang kita sampaikan. Nah, bagaimana cara untuk menyikapi situasi yang nggak pernah tenang gitu ya Pak ya, karena memang kita tuh memang masih ada di bumi ini, masih ada di ini, di mana-mana kadang-kadang masih ada roh-roh yang bergentayangan yang ingin menerkam kita ya, yang meraung-raung mau menerkam kita. Kita tetap harus waspada, dimanapun kita berada kita tetap harus waspada, bahkan kita juga harus siap untuk menangkis hal-hal itu untuk supaya kita tidak berdosa, untuk menangkis lewat apa ya, nggak usah berkata-kata, pokoknya kita berserah saja sama Tuhan. Oke, bahkan di Galati 3 ayat, di Galati 3, sebentar Pak, Galati 3, bahwa Tuhan itu hanya memberkati dengan iman. Tuhan itu memberkati kita dengan iman kita. Sebentar. Saya ingat itu tuh karena apa ya Pak ya, di Galati 3 ayat 9 dikatakan, jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati. Aduh, saya senang banget dengan kata ini, kata Tuhan apa? Mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama Abraham yang beriman itu. Oke. Abraham itu kan orang beriman ya, jadi sampai keturunan seberapa kita tuh memang keturunan setara roh oleh Abraham, dan kita diberkati sampai anak cucu kita diberkati. Saya imani itu, dan yang sangat menyukakan saya ya di Galati 2 ayat 20 katakan bahwa hidupku bukan aku lagi tapi Kristus yang ada di dalamku. Nah, kembali lagi untuk menyikapi ini Pak, menyikapi hal-hal peperangan ini tadi sama aku harus tetap lurus, aku harus tetap fokus sama Tuhan. Itu gimana Pak? Terima kasih. Terima kasih Bu Eva, udah berani mengungkapkan apa yang dialami ya. Tapi sebenarnya Satu lagi jawabannya Pak, sebelum dijawab. ya. Saya pernah memang kesel sama Pak Agus, pernah. Terima kasih sudah jujur. Pak dulu pernah untuk menyampaikan tentang kesaksian yang apa namanya dari hati. Ya. Saya kesaksian nulis delenguk, saya nulis sampai sepanjang malam. Saya catat dulu kira-kira enak nggak ya kesaksian ini kira-kira dibaca orang tuh bisa dimengerti nggak ya. Tak tulis gitu ya Pak ya. Terus tak bikin ini tulis, baru dinulis ke HP. Begini. Inilah jalan cerita hidup saya dari Pak Samuel, jangan ketawa ya. Kosem. Saya cerita dari A sampai Z sampai terakhir, saya cerita panjang lebar. Perasaan saya itu udah urut banget sampai akhir. Dan siapapun yang memberi kesaksian dijawab sama Pak Agus. A jawab, B jawab, C jawab semuanya. Loh kok aku sama Bu Yuni Hartono kok enggak, Bu Yuni Hartono juga enggak dijawab. Saya, Bu Yuni kok enggak dijawab toh kita ini. Ya udah Bu Eva, saya tahu ya sifatnya Bu Yuni kan orangnya lembut gitu ya. Enggak kayak aku masih brutal. Nah, terus piye tadi Pak Agus sih enggak sentimen banget nih, apa pilih-pilih kasih apa piye toh kayak gitu. Wah, aku ini terungkap hari ini Pak. Saya terenyuh hati saya karena hari ini Pak Agus menyampaikan bahwa menghadapi tuduhan orang. Nah, saya tuh nuduh Pak Agus itu jahat banget sih, Pak. Jahat banget sih, sebel gue gitu-gitu. Aku nggak mau ngucapin ulang tahun bodoh teing, sebodoh males gitu. Saya minta ampun sama Tuhan, Pak. Dan kali ini saya kena sendiri apa yang diacak-acak hati saya ini.
Pak Agus ternyata juga ngalami hal seperti itu, walaupun itu teman pengerja ya, saya nggak tahu yang diceritakan saat biar clear hari ini hati saya damai gitu. Saya mengampuni Pak Agus, saya minta ampun juga dari Pak Agus bahwa saya kecewa banget. Terus kok aku nggak dijawab sih sama Bu Yuni ini loh. Bu Yuni juga panjang Pak, panjang banget itu ceritanya wis dihapus kabeh ya. Piye Pak Agus ki kok sentimen amat sih, sebel banget aku kayak gitu. Tapi ya wes lah Pak, sekarang saya udah ampun, ya ampun Tuhan. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang ada di dalamku. Thank you, merdeka. Aduh, 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 aduh. Dan Eh, nulisnya lho sampai blengkik sepanjang malam nulis ini blengkik gak dianggap ini lho, nyebelin Oke, banget. oke, oke. Baik, Iren ketawa. saya akan respon Ibu Eva ya. Sebelumnya thank you banget ya udah mau terbuka, udah mau jujur seperti itu. Ya, gini, saya tidak membela. Saya di hadapan berapa orang nih? 35 orang ya. Saya tidak membela diri. Saya akui ada kelemahan-kelemahan, ada keterbatasan yang saya masih miliki. Terus terang, ya. Gimana ya mau ceritanya ya? Jujur aja gini, intinya Bapak Ibu Saudara ya. Kalau waktu hidup saya hanya mau di depan handphone, di depan laptop, saya nggak punya kehidupan, waktu saya habis. Sedangkan Bapak Ibu sendiri tahu ya, yang namanya kehidupan kadang itu dikejar sama beberapa hal. Betul tidak? Kita harus ngerjain ini, kita harus ngerjain. Tapi satu hal di sini yang mau saya garis bawahi, ketika dapat koreksi seperti ini, saya nggak tolak mentah-mentah kok. Saya akan jadikan alat perenungan. Iya, saya masih lemah di sini. Dan thank you banget Bu Eva sudah mau mengutarakan seperti itu. Saya berkali-kali udah dapet sebetulnya koreksi-koreksi seperti bukan 1 orang, 2 orang, 3 orang gitu ya. Saya udah coba belajar gitu ya. Ya udah gitu. Cuma saya nggak mau memilih untuk apa? Berlarut-larut di dalam ketertuduhan, nggak mau berlarut-larut untuk ini gimana sih? Kok ini contoh ya, jangan diambil hati ya sama sekali, sama semuanya termasuk Ibu Eva. Sebenarnya kan bisa untuk ini. Emang saya nggak punya waktu hidup, saya nggak punya keluarga segala macam. Tapi saya nggak mau memilih itu, saudara. Dan kita nggak boleh memilih itu. Itu namanya membela diri. Cuman kalau memang dapat koreksi, ya udah, legowo, diterima, ya. Dan mohon maaf nih, kadang-kadang ya Bapak Ibu Saudara, saya terang benerang, saya jelaskan aja dari sekarang. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian mau misalkan tanya segala macam, mungkin orang-orang di internal saya udah tahu, ya. Kalau ada sesuatu hal yang urgent, WA nggak dibalas, paksa aja telepon. Kalau memang telepon nggak diangkat WA, Pak bisa nggak saya ngomong gitu. Atau kalau misalkan saya memang belum bisa, sedapat mungkin saya berusaha untuk apa saudara? Jawab, Pak, Bu, nanti dulu ya, saya sedang ngerjain ini. Nah, kelemahan saya kadang-kadang apa Bapak Ibu Saudara, karena ketimpa dengan entah saya harus di jalan kayak ini kayak segala macam, itu yang kelemahan saya. Oke ya. Dan mungkin ada beberapa orang yang akhirnya ketimpa banyak gara-gara apa? Misalkan habis kita ngajar, ini kan pas makan siang ya, langsung saya ditelepon, langsung di WA segala macam. Mohon maaf saya belum makan. Saya perlu makan segala macam. Itu yang kadang-kadang ya saya hold dulu seperti itu. Ya, jadi supaya clear, supaya Bapak Ibu Saudara tidak terluka sama saya dan mohon maaf ya. Sekali lagi, lebih baik seperti Bu Eva ini. Nggak apa-apa, terang benerang, boleh jalur pribadi, ngomong mengutarakan seperti ini, saya akan terima. Dan saya akan coba, saya akan belajar supaya apa? Nggak miss lagi. Walaupun sebetulnya kalau mau ngomong pembelaan segala macam, sorry Bu, WA group di tempat saya udah padat merayap. Tapi sekali lagi, tidak boleh beralasan seperti itu. Ya. Oke, baik. Untuk menanggapi tadi apa yang ditanyakan oleh Ibu Eva. Gini Bu, balik lagi ke soal masalah yang tadi saya jelaskan tentang menjaga hati nurani yang murni. Ya. Ada 4 poin
Saya mau jelaskan buat Bapak Ibu Saudara sekalian di sini ya. 4 poinnya apa? 1. Sebagai orang percaya, Bapak Ibu Saudara harus siap mengalami kekecewaan. Yang namanya kekecewaan nggak bisa kita hindari. Ya, baik saya, baik Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, kerugian. Ada di sini yang nggak pernah rugi selama hidupnya, begitu lahir langsung dapat cuan terus. Nggak ada Amin. salahnya. Ada aja kerugian yang kita udah lakukan gitu ya. Kita udah kayaknya udah presisi, udah benar-benar tulus, tetap aja gitu. Kita bisa ketipu dan lain sebagainya. Itu yang kedua. Yang ketiga, bisa tebak nggak? Bapak Ibu Saudara harus siap menghadapi kritikan. Dan yang keempat, yang terakhir, yang paling bottom, yang paling full power tanda petik adalah apa? Pengkhianatan. Aduh, ini kalau ngomong soal masalah gini ya, satu persatu sebentar aja ya. Kita bicara kekecewaan, saudara. Siapa sih yang gak pernah kecewa? Ya, tadi saya ceritakan, saya pernah kecewa, saya pernah luka. Bapak Ibu Saudara pun sama, ya kan? Tapi bagaimana kita belajar pada saat kita dikecewakan? Bagaimana cara kita menavigasi supaya kita tidak kecewa? Caranya tidak lain dan tidak bukan adalah apa? Jaga hati kita. Mulai menaruh satu penilaian kepada sesama bukan seperti kepada Tuhan. Maksudnya apa gini? Kita tuh bukan Tuhan yang nggak punya salah. Setiap orang bahkan even sekelas hamba Tuhan yang mungkin ternama sekalipun, dia pasti punya kelemahan. Ya. Gini, saya baru tadi pagi atau kemarin malam ya saya merenungkan gini. Saya baca satu berita secara pop up ya, saya nggak sengaja saya baca ada pasangan artis bercerai. Dibilang gini, sudah tidak ada lagi kecocokan. Itu kan masalah klasik ya, tidak ada kecocokan lagi gitu ya. Padahal udah punya anak, pernikahannya udah berpuluhan tahun gitu. Sudah tidak ada kecocokan. Saya ngerenung gini, sebetulnya ketidakcocokan itu bukan berarti sekonyong-konyongnya muncul loh. Benar nggak? Ketidakcocokan yang berakhirnya perceraian itu karena apa? Perbedaan yang tidak bisa dinavigasi, tidak bisa diselesaikan, dan berlarut-larut itu numpuk, ditahan. Akhirnya apa? Meledak di dalam satu titik, saudara. Ini yang tadi saya bilang, kalau kita mau berdiam di dalam luka, saudara, kita berdiam di dalam kecewa, saudara, udah. Pecah sendiri akhirnya. Ya. Jadi saat kita dikecewa ada dua hal. Satu, Tuhan sedang mendewasakan kita. Itu sudah pasti, sudah pasti. Yang kedua, kita diajarkan untuk apa? Mulai memiliki kasihnya Tuhan. Mulai memiliki cara pandangnya Tuhan. Mulai memiliki kedewasaan dalam memandang dan menilai. Yang kedua, tentang kerugian. Kalau kita belajar tentang hati nurani yang murni, Bapak Ibu Saudara, saat-saat Anda dirugikan, Anda akan bisa cepat untuk menavigasi apa? Oke, Tuhan, aku membeli jiwa orang ini karena aku ditipu. Karena walaupun kita sudah hati-hati, nah saya diajarkan tentang hal ini, saudara. Ceritanya gini ya, satu kisah. Saya punya handphone. Mungkin ada beberapa orang yang pernah dengar ya. Saya punya handphone dan lalu saya ganti handphone dengan handphone lain. Oke. Nah, handphone yang lama saya mau jual. Saya tuh punya pengalaman gini loh. Kalau perkara jual-jualan ini tangan saya itu bukan tangannya apa ya, tangannya pedagang yang punya cuan banyak gitu, enggak. Enggak bisa saya jual-jualan, enggak bisa. Akhirnya saya minta tolong sama teman, sama sahabat. Bro, tolong ya, nitip jualin. Oke, udah jualin, dipasang iklan segala macam. Ada yang mau beli nih sekian. Ya udah nih.
barang dilepas, dibilang yang pembelinya, udah saya transfer beda bank, nanti masuknya agak nantian. Ya udah lepas aja deh. Saya dengan enaknya gitu aja. Kenapa? Terbiasa dengan orang-orang yang saya percaya gitu, saudara. Tahu nggak apa yang terjadi? Saya baru ingat sore, saya lihat, loh, dana kok belum masuk. Terus istri saya nanya, kamu udah dibayar nih? Belum, katanya tadi mau ditransfer. Saya baru sadar loh. Oh iya, hari gini itu udah nggak lagi berhari-hari lagi. Kalau di transfer bisa saat itu. Aduh, di situ saya merasa bodoh sekali, saudara. Dan betul saya cek segala macam, saya telepon pihak bank, saya tunggu sampai 2 hari, 3 hari, dana nggak masuk. Akhirnya apa? Saya luka banget ya, kecewa banget. Aduh, saya kira berlutut sama Tuhan, saya bertobat. Loh, kok ditipu kok malah saya bertobat? Iya, bertobatnya kan mah saya nggak hati-hati. Ya, saya sembrono. Akhirnya setelah saya bertobat, saudara, saya akhirnya bisa melepaskan pengampunan. Tuhan, siapapun itu, aku mau beli jiwa orang ini, Tuhan, dengan seharga yang dia tipu segitu. Aku mau lepaskan pengampunan. Dan ternyata, saudara, setelah hati saya rilis, saya bisa berdamai. Nggak tunggu-tunggu besok-besok. Hari itu juga ketika saya bertobat, berlutut sama Tuhan, Tuhan gantikan nominal sesuai dengan saya ketipuan itu. See? Jadi kadang-kadang Tuhan tuh izinkan, saudara, kita berada di level itu untuk apa? Respon hati kita seperti apa, bagaimana? Ya, itu tentang kerugian. Yang ketiga, nah, tentang kritik. Kita nggak bisa lari dari sini. Ya, termasuk hari ini, detik ini, saya dapat masukan segala macam. Saya nggak bisa lari. Tapi kalau harus saya terima, ya udah. Belajar untuk tetap apa? Aman. Nggak jadi kecewa. Nggak jadi nyerang balik. Nggak jadi reaktif untuk membela ini itu. Belibet banget. Ya udah nih, kalau salah ya salah. Fair aja. Ya. Kemudian, yang ketiga, yang keempat, sorry ya. Karena gini, sorry, saya tambahin poinnya sedikit lagi ya. Ketika kita mendapat kritik, itu sebetulnya kita sedang mendapat porsi untuk semakin bertambah. Tolong digarisbawahi di sini. Ya, ketika kita memperoleh kritikan, ketika kita boleh mendapat masukan, itu sebetulnya momen di mana kita beroleh kapasitas yang lebih lagi. Karena kalau kita nggak pernah dikritik, saudara, kita akan selalu berada di dalam posisi yang aman, posisi yang nyaman menurut kita, aman menurut kita. Ya, dan itu semua belajar untuk apa? Hati murni. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, nih, pengkhianatan. Ini yang paling sebentar. Nah, yang paling terakhir adalah pengkhianatan. Kita tahu contohnya siapa? Tuhan Yesus. Pengkhianatan itu datang dari mana sih? Enggak lagi bicara dari luar, dari dalam. Dari orang yang dipercaya. Sakit, pasti sakit. Luka, pasti. Hancur, pasti. Tapi saat kita bisa menavigasi, kita bisa mirroring, bercermin, berkaca dari apa yang Tuhan lakukan kepada kita, saudara. Kita pasti menang. Kalau ditanya sama saya, ada nggak Gus pernah ngalih? Pernah. Saya nggak perlu cerita. Tapi ketika saya menghadapi itu semua, saya belajar untuk tidak menyalahkan orang itu lagi. Kenapa? Karena pada dasarnya Tuhan, kalau saya harus melewati ini, saya harus jalan ini, ya udah saya lewatin. Hancur. Butuh waktu, iya. Tapi akhirnya apa? Ketika kita mau datang sama Tuhan, Tuhan sembuhkan.
Tuhan ganti pola pikir saya. Oke, kamu harus berpikirnya begini. Supaya kamu tidak terluka. Supaya kamu bisa berdamai. Ya. Jadi perhatikan 4 poin ini tadi Bapak Ibu Saudara ya. Satu tadi apa? Kekecewaan. Yang kedua, kerugian. Yang ketiga, kritik. Yang keempat, pengkhianatan. Sekali lagi saya tidak mendoakan Bapak Ibu Saudara ada di situ. Tapi 4 hal ini adalah jalan kita didewasakan. Gak ada lagi. Ya. Jadi sekaligus menjawab Bu Eva tadi, gimana supaya kita bisa memiliki hati yang damai. Gini Bu, selama hati kita bisa belum mendarat sepenuhnya kepada hatinya Tuhan, kita selalu beranggapan hati yang penuh damai itu ya yang kita anggap-anggap yang penuh dengan rasa yang enak gitu ya. Padahal nggak selamanya kayak gitu. Yang barusan kita bahas, kita akan ketemu dengan kekecewaan. Kita ketemu dengan kritikan. Kita ketemu dengan pengkhianatan. Tapi saat kita terluka, apa yang kita pilih itu jadi poinnya. Ya. Jadi terus semangat Bu Eva, terus mengenal pribadi Tuhan. Dan sekali lagi saya secara pribadi mau berterima kasih banyak. Kalau nggak kayak gitu, saya nggak bisa Udah lega. melihat blind spot saya. Terima kasih Pak Agus. Satu lagi yang mau saya sampaikan tentang kerugian ya Pak ya, benar itu ternyata memang teledoran kita sendiri. Contohnya saya punya kartu kredit. Saya punya kartu kredit BRI, BCA, terus Permata segala macam. Itu waktu saya masih kerja kan semua sok-sokan dipakai semua ya Pak ya. Semua dipakai gaya-gayaan gitu ya. Temen ngambil apa kita oke gitu. Pokoknya banyak sekali. Nah, kebentur yang lain-lainnya udah saya tutup. Kebetulan yang di Permata tinggal 3 jutaan saya punya utang. Ada salah satu orang datang ke saya gitu, Bu, bisa saya tutup Bu, gampang Bu, separuh lebih, pokoknya ini nih dapat diskon besar-besaran. Saya bilang, ah cuma 3 juta masa iya, enggak apa-apa Bu bisa. Ternyata saya teledor Pak. Yang kartu kredit saya berikan dia, foto KTP saya berikan dia, semua saya berikan dia dengan percaya diri, saya nggak kenal sama orang itu, ternyata habislah saya. Limit habis Pak, berapa juta itu kemarin itu. Waduh, kebetulan anak saya kan masih dinas kan. Ditangkaplah sama anak saya, digerebek sama anak saya, sama teman-temannya yang ini. Ketangkeplah orang itu. Memang ada info-info kayak gitu. Ketangkep, ternyata bodoh juga ya. Ini polisi bodoh juga loh dalam hati saya. Kenapa mesti ditangkep setelah kejadian? Setelah ditangkep Pak, dipenjara lah dia 3 bulan. Penjara 3 bulan, utang saya 15 juta utuh, ya kan Pak? Dia di penjara 3 bulan kagak ngaruh apa-apa sama saya, orang di penjara doang. Nah, saya ini bayar 15 juta ya saya sendiri lagi. Mendingan dulu itu nggak usah ditangkap, suruh bayar, tapi duit dari mana? Memang sudah biasa kayak gitu kerjaannya. Jadi Pak, yang 3 juta jadi 15 juta Pak, melek-melek. Saya bilang Gusti, nah iki wonge ditangkep di penjara ora mate. Lah aku sing jadi bayar kartu kredit 15 juta dewe Pak saya. Waduh kacau nih, polisi bodoh kau tak gitu. Waktu belum kecelakaan itu 2015, 2013 atau 14 gitu. 16 baru kecelakaan meninggal itu. Jadi saya omel-omelin juga, lah kamu penjarakan dia, nah mama bayar 15 juta, on, kayak gitu-gitu Pak. Untuk contoh bahwa hanya 3 juta ditipu dengan 15 juta. Itu memang keteledoran yang kata Pak Agus sampaikan tadi, kerugian. Ini keteledoran kita sendiri, benar. Bodoh kita. Terima kasih Pak. Sama-sama Bu. Ya. Jadi balik lagi ya, apapun 4 hal itu yang kita alami, pasti kalau kita mau datang sama Tuhan, Tuhan tuh ngajarin sesuatu. Dan kalau dia ngajarin tuh gini loh, dia ngasih rumusnya, bukan ngebela kita mentah-mentah gitu. Biar nanti aku yang akan menghukum dia. Nggak kayak gitu. Nggak. Kok kita bener-bener hati dengan hati yang murni sama Tuhan. Tuhan kasih tahu nih loh. Kalau kamu ngadepin kayak gini, sebetulnya aku sedang ngajarin kamu ini. Ya. Jadi perhatikan 4 hal ini, saudara.
Oke, nah kemudian terakhir nih ada pertanyaan di Japri. Nanti kalau misal ada pertanyaan, Bapak Ibu Saudara boleh ya datang ya hari Senin, silahkan Anda tanya. Mau tanya gini, saya sembunyikan namanya ya. Ada seseorang mengalami hal yang tidak menyenangkan. Jadi ada rekan kerja menganggap seseorang ini ambisius, overthinking, dan gak realistis. Padahal dalam setiap pekerjaan, saya cuma mau kasih hasil yang baik dan totalitas. Sampai di mana ada pekerjaan yang tidak lancar. Mereka menghakimi dan mengejek. Makanya jangan terlalu serius, kerja santai aja. Saya kecewa, bentar. Saya kecewa dan sakit hati. Saya harus bagaimana menyikapi hati dan kekecewaan. Oke, pertama-tama orang yang gini ya, kalau kita udah ngalamin kekecewaan dan luka, pertama-tama yang kita lakukan adalah apa? Datang sama Tuhan dan jujur. Tuhan, aku terluka. Tuhan, aku sedang kecewa sama ini. Apa yang kau mau? Apa yang kau ajari Tuhan? Ya dong. Kita juga harus datang sama Tuhan sama kayak kita datang sama orang tua yang bijak gitu loh. Artinya apa? Ya kalau memang kita yang salah, biar dia yang ngarahin, dikoreksi. Tapi kalau kita benar, Tuhan akan membangun ya hati yang pulih di dalam diri kita. Tapi apapun itu, walaupun kita salah sekalipun, Tuhan itu nggak judge, Tuhan tuh nggak menghakimi langsung. Kamu begini, begini, begini. Enggak kayak gitu. Pertama-tama Tuhan pasti akan terima kita dulu. Ya, kalau itu ada kesalahan. Tapi kalau memang kita nggak salah, ya udah minta pemulihan itu terjadi di dalam hati kita. Dan ketika kita mau belajar diarahkan seperti itu, saya percaya hati kita makin stabil. Jadi kita tidak akan terpengaruh sama perkataan-perkataan orang lagi. Walaupun mungkin ya perkataan itu sempat lewat di hati kita. Sempat bikin kayak shock gitu ya. Dek, kok gak enak ya? Tapi Anda akan cepat untuk rilis. Enggak. Ya. Jadi sekali lagi, ujung-ujungnya apa sih? Yang keempat poin yang tadi saya sampaikan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, Tuhan sedang mendidik kita dalam kedewasaan. Itu. Ya, Tuhan mau setarakan satu frekuensi hati kita kayak hatinya Tuhan. Saya bolak-balik bilang, fair-fairan aja. Maksudnya apa? Ya kalau memang salah belajar, akui. Kalau memang sudah benar, rendahkan hati. Tangkep poin ini Bapak Ibu Saudara. Ya. Oke, saya rasa kita sampai di penghujung dulu. Kita akan lanjutkan di hari Senin dan mohon maaf kalau masih banyak yang ngechat atau apa yang tanya atau mungkin mau berbagi, kita akan sambung di pertemuan berikutnya. Ya. Baik, saya undang Bapak Ibu Saudara sebelum kita berdoa, tolong bisa dibuka videonya. Saya foto sebentar sebelum kita berdoa. Baik. Saya hitung sampai 3. 1, 2, dan 3. Iya. Satu lagi, satu layar. 1, 2, dan 3. Oke, baik. Mari kita berdoa. Bapa, Tuhan Yesus Roh Kudus, terima kasih. Kami ucap syukur untuk firman-Mu yang bicara, firman-Mu yang menegur, mengarahkan, membimbing, dan membuat kami tahu akan hati-Mu. Termasuk hamba-Mu, belajar hati yang terus, rendah, dan humble, supaya kami betul-betul sama-sama dibawa kepada kedalaman dan pengenalan akan Engkau. Tuhan, untuk memiliki hati nurani yang murni adalah hati-Mu. Bukan hati kami. Kami nggak bisa menyembunyikan ketidakmurnian. Tapi ketika kami mengambil hati-Mu, kami tahu arti kemurnian. Dan buat terus kami semakin tahu jalan-jalan-Mu, tahu akan hati-Mu Tuhan.
supaya akal budi kami, pikiran kami betul diubahkan seturut dengan pikiran-Mu, seturut dengan firman-Mu, supaya kami memiliki pikiran Kristus. Thank you Tuhan, thank you. Dan terima kasih Bapa untuk kasih-Mu yang terus mengalir dalam diri kami. Saat ini anak-Mu berdoa, buat hati anak-anak-Mu yang terluka, yang masih mungkin menyimpan satu kecewa. Dalam nama Yesus, biarlah kasih-Mu sendiri yang meluap, kasih-Mu sendiri yang menyembuhkan, yang memulihkan setiap hati, dan mengembalikan jiwa yang robek. Engkau pulihkan, Engkau satukan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dan mulai ajari kami Bapa, hati kami untuk memiliki satu navigasi. Kalau kami dirugikan, kami dikecewakan, kami mendapat kritik, kami dikhianati sekalipun, ajari hati kami untuk mengarahkan kepada hati-Mu. Itu saja. Terima kasih Bapa. Dan biarlah damai sejahtera Tuhan dan kasih karunia Tuhan boleh turun atas hidup kami. Dan persekutuan dengan Roh Kudus boleh kami alami sepanjang waktu. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih semuanya buat kehadirannya. God bless. semuanya. Ya. Kasih bagus. Terima kasih, Pak Agus. Terima kasih.